Ya Allah nih, rambut bener-bener warna-warni. Anda rambataneke. Cocok ya, wah. Akika mawar tenyorina desai. Kalau fashion designer, someday stylist, bedinanya aposkas. Apaan sih tuh bahasanya? Bedanya apa? Fashion stylist sama fashion designer. Kok bisa nggak tahu sih? Nggak tahu Nggak gue. mungkin seorang Mang Osa lo kerja di PH nggak tahu ini. Sekolah nggak sih Mbak? Sekolah saya cuma di kantin. Beneran nggak tahu fashion stylist? Nggak tahu bedanya. Fashion stylist sama fashion designer dia nggak tahu loh, bener-bener lo sumpah lo. Fashion stylist itu yang mengarahkan gaya, menciptakan gaya. Menciptakan gaya. Kalau fashion designer Ivan Gunawan dia bikin tuh dia gambar, dia buat baju. Oh, yang nulsi-nulsi, gembri-gembrinya itu fashion designer. Gembri-gembri apa sih? Gambar saya. Tuh, itu sih ini. Apaan sih? Oh, ini udah mulai. Oh, ngomong dong Mas. Gue tadi belum dibahas. Iya, thank you loh udah diundang by the way. Gue bingung loh. Ada laki loh, ada laki banget loh di sebelah gue loh. Mas, next time ngomong dari sebelumnya ya kalau mulai ya. Tadi berarti udah di roll loh, Kak. Enggak. Benerannya dia bench begitu cara ngomongnya, nggak ada cerita loh. Nggak usah dibilang. Ini ruang cerita Delano, ada seorang laki banget yang datang ke sini di ruangan gue, di rumah gue. Gue nggak pernah kenal sama dia sebenarnya sebelumnya, nggak pernah ada cekcok, nggak pernah bebencongan sama. Mang Osa, Mamang Osa, namanya tuh Mang Osa apa Mamang Osa sih? Namanya Osa. Tapi namanya Osa. Biasa aja deh. Emang harus gitu ya? Enggak emang gitu. Namanya Osa. Namanya Osa. Kenapa jadi Mang Osa? Mamang itu panggilan. Karena kan gue ya secara looks gue kumisan, brewok. Laki kayak gini ganteng ya. Cuco. Pantesan lo sama temen lo kenalan di Tinder ya. Oh iya, ada temen gue di situ. Namanya Anggun. Makasih Anggun nungguin gue. Thank you, Gun. Bisa juga. Coba dong kita ngomong gini. Iya, bro. Aduh. Namanya Osa. Namanya Osa. Kenapa jadi Mang Osa? Ya jadi itu setelah kuliah, pas era-era kerja, since orang kan kalau kumisan biasa tipis-tipis baru puber tuh. Kalau masih kuliah, gue udah begini. Jadi orang banyak ngomong kumis lu kayak mamang-mamang. Mamang-mamang. Jadi lu pakai Mang Terus Osa. gue bilang lucu juga Mang Osa. Oh. Kan? Nama bener lo adalah Alrosa. Oh, Alrosa. Iya. Rosa kali ya. Lo mau gue ceritain nggak? Nih di podcast ini berarti pertama gue kasih tahu kenapa nama gue Alrosa. Kenapa? Jadi gini. Capek ya udah, biasa aja. Enggak, biasa aja. Nontonin aja deh nih. Iya nih, jadi dia gini, Gindang. Nama akiku kan Alrosa. Alrosa. Ya. Karena dulu waktu lahir, ini katanya nama akiku Dulita Muhammad Amin, say. Muhammad Amin. Katanya. Pas lahir bayi itu, namanya Muhammad Amin sakit. Karena apa namanya? Stephen Johnson virus. Gitu. Masih bayi lu udah kena Stephen Johnson. Iya, katanya badan gue biru, say, gitu kan, mau metong. Nah, akhirnya ada yang bilang kalau zaman dulu kan kepercayaan orang nama Rina tuh ngaruh ya. Jadi katanya keberatan gitu. Nama tuh ngaruh, ya kan? Akhirnya dibilang katanya coba diganti namanya. Ketemulah sama keluarga gue kan relasinya banyak Arab-Arab gitu kan. Ya, makanya muka gue kan agak-agak Tionghoa juga kan. Salah, Arab-Arab juga kan. Nah, terus banyak orang Jawa di keluarga gue dibilang lo kuatin bayinya pakai nama Roso. Roso kan kalau di Jawa tuh Roso, tahu kan? Roso kuat. Digantilah jadi kan tulisannya Rosa kalau Rosa. Ya udah nama gua Rosa. Alnya dari mana? Jangan sedih. Alhamdulillah. Soalnya baikan. Alhamdulillah Roso. Oh begitu ceritanya Mang Osa. Gitar. Jadi Alrosa. Alrosa siapa? Gitu. Alrosa Fahri. Fahri itu artinya adalah putra yang membanggakan. Asik. Laki banget gue. Laki banget sih. Iya kan? Oh gitu namanya. Oh gila. Gue tuh sebenarnya salah satu teman-teman ya. Kenapa gue pengen banget ada Alrosa di sini? Itu sebenarnya karena gue ngefans banget sama dia melalui TikTok, aplikasi TikTok. Dan setiap malam sebelum gue tidur gue ngeliatin celotehannya dia. Ini orang laki apa bencong apa perempuan apa bagaimana sih? Gitu. Bingung gue. Karena kadang-kadang dia ngomong laki, terus tiba-tiba dia becongin. Apa coba konten doang? Gue gak ngerti deh. Terus pas ketemu gue gimana impressionnya? Jadi gue apa intinya? Bencong!
Lu mah bencong. Tetep ya, Wak, ya. Aja bencong udah. Tetep ya, Wak, ya. Enggak, cuma maksudnya sebenarnya lucu ya. TikTok tuh menurut gue adalah sebuah aplikasi menjadi mata dunia buat gue. Tapi juga nggak tahu kebenarannya. Nih orang bener-bener apa sebenarnya? Apakah dia bener-bener laki atau karena ada TikTok akhirnya lu bikin konten lu bencong-bencongin. Karena salah satunya kan teman baik gue juga ada Gilang Dirga, dia kan juga lucu ya. Itu orangnya, salah satu kan. idol gue. Iya kan. Karena dia bisa voice changing kan. Iya kan. Iya, biar kasih keberangkatan. Impersonate apa sih. Dan gue ngeliat nih orang nih kayaknya sih Bang Osa ini kayaknya pinter banget impersonate deh kayak gitu. Awal-awal tapi gue ngikutin konten lo. Gue bilang gini, ini orang lucu banget, bisa banget gitu ngomong terlaki, terbencong, nih orang benerannya gendernya di mana sih? Makanya sampai Kak Igun aja tuh pertama kali DM gue satu kalimat doang. Apa tuh? Jadi lo laki apa bencong sih? Serius? Ya Kak Igun bener kan? Gue gak bohong. Beneran lo Iya. Lo DM gue gitu doang. Terus gue balas cuma satu kalimat juga. Gue juga gak tahu Kak. Yaudah lo kapan ada waktu ke podcast gue deh gitu jadi sejarahnya. Gitu. Dan lo tahu nggak sih pertama kali lo viral kapan? Gue pertama kali viral tepatnya nggak tahu tapi 4 bulan lalu lah. Karena gue masuk dagelan. Seperti masuk dagelan itu yang apa namanya Instagram dagelan. Instagram.dagelan.com. Instagram @dagelan. Basically semua yang masuk situ kan viral ya. Nah, gue masuk situ. Viral lah gue, followers gue di TikTok nambah, di IG nambah dan masuknya 2 kali. Orang kali gimana? 2 kali. 2 kali. Gua masuknya 2 kali. Jadi waktu itu kalau orang kan biasa kalau viral sekali doang. 2 kali. Gimana gitu loh. Aku berusaha. Iya. Dan kontennya kayak apa tuh? Jadi yang pertama itu gua sorry. Dia main kelingking ya. Jadi yang minum dulu ya saya. Minum. Aduh, aus nih enak. Aduh, aus nih cepet banget loh si Osa ini loh. Konten gue yang viral itu pertama gue sesimpel jadi preman. Gue nggak suka lo nelpon cewek gue. Udah bagus belum sih ngomongnya? Gitu doang gue bikin. Anjir, masuk dagelan, di share sana sini sampai ke Singapura videonya. Sampailah ke bokap lo tuh ya. belum. Kalau misalnya nyampe, gue diculik balik ke Singapura. Iya. Ada sound bocor tuh, say. Cela, awal mula lu tulisannya, awal mula konten tuh tujuannya apa? Tapi emang itu sih gue juga pengen, gue penasaran. Karena setiap influencer, setiap kita kalau udah masuk ke media sosial jadi influencer. Iya dong. Ya, betul. Semua orang, baik itu punya konten ataupun tidak punya konten, itu menurut gue. Tapi lu adalah orang yang sebenarnya hidup di zaman sekarang ini ada TikTok. Dan besar lah tuh laki lah, bencong lah apa. Padahal cuma untuk senang-senang. Tapi tujuan lu tuh apa konten itu? Tujuan konten. Oksigen. Oh iya, oksigen. Karena kalau gue nggak ada tujuan konten, gue kasih tahu gue konten sebebas itu, nggak pakai target, nggak pakai senang-senang doang. Senang-senang doang. Nah, tapi karena gue followersnya kemarin nambah, masuklah brand kan. Terus endorsement dan sebagainya. Secara mereka masuk aja gitu, minta sama lo atau gimana tuh? Gue yang pasti nggak pernah memarketingkan diri gue. Nggak pernah. Tapi memang ya habis gimana laku aja gitu bener. kan. Terus saya habis itu ya. embar kasih keberangkatan. Nah terus DM masuk. Ya gue ngikutin aja. Jadi misalnya Kak aku mau endorse ini, ya gue bikin videonya gitu-gitu. Tapi kalau dijadiin kayak apa ya bahasanya Kak? Kayak dikaririn. Belum tahu nih, kayaknya enggak sih. Karena gue udah punya PH sendiri gitu loh. Kan gue juga harus itu PH lo? PH gue join sama Mas Agan teman gue. Oh gitu. Nama lu gue bawa Mas Agan lo. Naik, berarti gue saham gue naik nggak sih di situ? Terus berarti lu entrepreneur dong ya? Entrepreneur, semi. Entrepreneur gimana? Entrepreneur. Iya, semi. Oh berarti lu tuh pengusaha dan lu punya PH. Pengusaha. Sejak kapan tuh? Sejak 2016. PH-nya tuh untuk apa tuh? Nama PH-nya apa? Nama PH-nya tuh laki banget gitu kan. Dari judulnya aja udah Bre. Mampus. That's why semua yang di dalam ya bener ngaguin tuh sahabatnya sendiri ya. Dia tuh kalau ngomong laki gitu ganteng ya. Cica. Ya kenapa lu gini kayak nggak terima lo? Namanya Bre. Karena ombre semuanya. tapi serius gue mau nanya Kak. Menurut lo kalau PH namanya Bre di pala kakearan apa gitu? Kenapa kok namanya Bre? Kenapa namanya Bre? Karena ya itu tadi gue bilang ombre aja pasti ombre aja gitu, ide kreatif sama orang-orang. Saya kalau stylish ya arahnya ke situ. Ombre warna-warni gitu kayaknya di dalam sana. Ternyata sejarahnya lebih deep dari itu. Apa tuh?
Soalnya kita, gue sama Agan kalau kemana-mana manggilnya, Bre. Oh, Maaf ya, tapi emang itu. Bro maksudnya, Iya, bro lu bre. bilang bre bencong juga, bro panggilnya bre. Salah bre. loh. Justru kalau misalnya bencong lagi, bro, gitu. Bro, gitu. Kalau laki, bre, lu udah makan bre? Gitu. Bisa nggak? Coba kak, please ngomong gitu. Bre, lu udah makan belum? Kakak, gue mau lihat sekali ya lu ngomong, bre, lu udah makan belum? Kenapa? Kenapa ya lo Kenapa? kameramen gue ketawa? Heh, lu tuh ya, ada nggak orang terdekat kamu yang komentar kalau kamu tuh semenjak terkenal gini udah, oh tuh ada yang komentar gak tuh? Kalau kamu tuh berubah karena kamu udah terkenal, udah keren, Nggak udah, ada. Nggak ada. Yang ada yang dulu udah ngilang-ngilang tiba-tiba deket lagi. Kenapa itu ya? gitu ya? Iya. Kenapa tuh tiba-tiba By the way, kontak-kontak lagi? lu tuh begini karena memang dari dulu bisa begini apa bagaimana sih? Ya gue emang dari zigotnya agak-agak gini aja sih, sis. Gitu. Iya, gitu. Tapi nggak korban bully jadi, dong? enggak dong, enggak. Nggak pernah Emang korban bully? gue dulu dibully dari SD, SMP, iya. Dibully karena? Gue dibully karena ya mungkin gue paling lemah aja kayak Nobita gitu di film Doraemon kan. Jadi basically pas SD, SMP tuh gue sering banget nyari setiap pulang nangis. Oh iya? Iya, pokoknya hidup gue nggak asik, SD, SMP gue nggak asik, SMA, gue Nggak cerita dibully. agak ini, kok agak haru ya gue, bentar deh. Nggak, maksudnya dibulinya karena apa gitu? Ya karena gue nggak bisa ngapa-ngapain. Artinya? Dan sorry itu saya dulu gue SD di sekolah mahal, SMP di sekolah mahal, dan honestly speaking gue paling miskin. Gitu, ya gue nggak tahu itu ngaruh atau enggak, tapi gue satu-satu yang dulu nggak punya mobil, gitu-gitu kan. Nah terus suka jadi kayak minoritas sendiri, itu satu kelas cuma 13 orang paling kak. Iya, jadi kayak sekolah mahal banget gitu. Akhirnya gue suka kayak diminoritasin. Cuma karena gue nggak ikut baseball dulu, gue nggak dibully. Karena lu lebih suka main kelereng. Ember ya, balet kan. Iya, gue kalau ada ekskul balet kan mau banget kan. Bareng balet sih. Gitu loh, Beb. Suka balet Iya, ya. balet. Iya, Kok balet? Enggak. Iya, tapi gara-gara itu gue dibully. Pas SMA gue mulai agak turning back gitu kan. Gue nggak mau dibully gitu. Ya Dengan udah. cara apa tuh? Itu bagus juga. Dengan ya. cara Dengan gue cara apa pengen tuh? jadi alpha. Meningkatkan. Nah, dengan cara gue ngasih unjuk quality otak sih. Walaupun ternyata nggak berhasil juga. Otak gue setengah mateng. Jadi gue dulu, kalau lo tau ekskul kan? Tahu Lo pernah ekskul. ikut ekskul di sejarah hidup lo? Enggak juga sih. Nah, orang biasa... Pernah SMP, SMA enggak? Nah, SMP lo biasa ikut berapa ekskul? Menari. Menari, Berdansa. Jahit baju tuh gue. emang ada ekskul Sama- jahit baju? Ada. Kalau di Mana tempat gue ada, SMP. Kakak? Ada gue nih. Apa sih PK? Apa? Nggak tahu, lo pasti juga nggak tahu kan, nggak ada ekskul jahit baju. Ada deh. Tuh, Apa sih sekolah lo sekolah namanya? fashion apa gimana? Sekolah enggak SMP. Dia udah ngajarin untuk jahit baju, memasak, sama paduan suara. Oh, paduan suara Dan gue menari. ikut. Paduan suara gue ikutan. Oke. Gitu. Ada gue. efek nggak ke hidup lo paduan suara? Coba dong, dikit. Enggak, tadinya gue memang mikir gue mau jadi penyanyi ya, say. Tapi gue pikir kok suara gue bagus Sember. sekarang, tapi ntar enggak. Jadi bagusnya, udah enggak gitu. Gue bingung deh. Padahal gue mau belajar banget tuh jadi penyanyi. Nah, Soalnya duitnya. jadi intinya lo ikut ekskul kan 1, 2, 3 paling. Gue 8, Bu. Oh, 8. 8 gue ekskulnya. Di Apa situ aja gue tuh? kayak, dulu ini saya inget gue aja ya, dulu gue pernah ikut paskibra. Makanya gue maco banget kan, sampai sekarang kalau hormat aja gue gini kan. Gini. Paskibra. Terus habis itu gue ikut padus. Paduan suara. Makanya suara gue juga liquid gold banget kan. Let it go. Oh, Sember sih. lo sama suara ya, Bo. Sember Terus sih. Paduan suara. Terus gue ikut taekwondo. Ya kan? Makanya lo kalau mau berantem sama gue, ayo. gue ikutan sih taekwondo. Ayo, Pak, bro. Lu sampai benang lagi. Sampai- Apa sampai namanya? benang. Sampai ban apa tuh? Hah? Bener, kalau stylish tuh lucu ya. Gue ada benang, Company. jahitan, warna, celupan. Jadi gitu company gue namanya Bre aja karena rambutnya ombre. Ombre. Taekwondo sampai benang berapa? Benang, iya benar. Iya benar. Iya, Bannya iya, ban iya. apa sih? Ban. Sampai Masa pakai apa? ban sih? Iya dong. Lo orang ban lama. kuning hitam gitu kan? Lu jangan taekwondo. Kalau jangan ketahuan orang lama. Orang lama tuh yang ngomong ban. Kalau Jadi sekarang kok ngomongnya sekarang- belt. Sabuk. belt. Sabuk. Lo pakai sabuk apa? Sabuk, ban. Gue tuh ban Iya. loh. Zaman Bener, gue bener. dulu mah ban. Gue tuh sampai ban apa sih? Kak, pasti sekolah lo masih cawu ya dulu. Iya ember kan gue tahun berapa gila lu ya. Lu kan Doraemon yang lo anak belum muda. siaran ulang nih kayaknya. Belum. Yang ori. Gila ya dia. Orang dia lebih muda dari gue.
Lo kan masih berapa sih sekarang umurnya? Gue 89. 89. Berarti gue 32. mau 33. Mau 33. Gitu, Say. Nah, dulu gue ban ini nih, Ban percis, kuning. ban kuning. Terus Gue- apa lagi tuh? Gue Masak. tadi enggak masak, nggak ada, tata rias kali dulu. Enggak ada juga. Terus gue ikut ini, Say, yang agak aneh namanya tuh apa ya? Mading tuh apa ya? Tapi gue bentar doang, kayak nggak betah 1 minggu doang. Oh. Mading, tau lo mading? Mading. Iya gitu, cuma gue nggak betah. Abis itu gue Majalah dinding. iya, nggak happy dengan semua yang gue ikutin. Oh, gue ikut teater juga, Kak. Ikut teater. Makanya gue gini kan nih, bisa berubah-berubah karakter. Kayak Bener. thanks to my ex school dulu. Terus gue bikin sendiri karena gue nggak puas. English club sama Japanese club. Aduh, gue jadi batuk deh. Iya, Hebat jadi ya. di SMA 67 ya ada namanya Nihon Shakai Japanese Club tuh gue yang bikin lah ya. Wih. Ya, tolong. Bro, Ya. mantap bro. Hai, Bisa hai, nggak? hai. Anata no namae wa dare desu ka? Oh, bisa lo ya. Hai, choto skoshi dake ne. Watashi no namae wa Delano desu. Oh, hai. Hontou ni shibarashi desu ne. Hai. Bisa dia bahasa Hai. Jepang. Oh, genki desu ka? Oh, apa sih? Tapi anyway ya, emang lo ngambil apa namanya jurusan Jepang gitu apa? Kagak. Dulu karena gue suka anime. Apa sih kalau anak sekarang Tapi udah bilangnya? pernah kan ke sana? Belum pernah. Belum Kan pernah sampai gue begitu mau ke Jepang, pandemi, boom. Gitu. Gue makanya kemarin tuh udah bulat banget di 2020 Desember 2020 mestinya gue mau ke Jepang. Pandemi break. Nggak jadi deh. Padahal Padahal gue kan kita punya pertukaran siswa loh. Gue pernah ikutan pertukaran siswa Jakarta Indonesia Jepang. tapi gue takut kalau pertukaran siswa. Kenapa? Kan gue siswi. Makin Iya, terus gue takut kalau gue pertukaran siswa ke Jepang, nanti siswa di sana jadi ngondik. gara-gara Kan ada gue datang. Goblok, jadi iya. Terusin dulu. Berarti tadi tuh kan jadi kemana-mana kalau ngomong sama Osa ya nih. Jadi gue pusing deh. Kenapa tuh tadi gue nanyanya? Hah? Oh ini bully. Iya, kok Makanya bisa- gue enggak, maksudnya kok bisa dibulinya apa? Gue pengen tahu. itu karena gue tuh nggak bisa ngapa-ngapain, gampang nangis, lemah, nggak bisa berantem. Nggak punya temen. Dulu jarang yang nemenin gue karena semua yang nemenin gue at the end betrayal juga. Jelek banget Ketika kali. mereka ngebully gue nih, si yang alfa-alfanya, mereka jadi berpihak ke yang bully gitu. Jadi gue kadang kok lu jadi gitu sama gue gitu. Sedih deh pokoknya. Iya. Tapi bokap nyokap tahu. Tahu, cuma kan kalau orang tua zaman dulu kayak nggak yang langsung turun ngebela gitu-gitu. Kayak ya udahlah, anaknya terjadi nangis aja gitu. Iya. Ya Akhirnya udah. lo membuat perubahan itu di Nah SMA. di SMA, jadi gue mulai bikin ekskul gue bikin sendiri. Itulah tadi. Terus masuk apa namanya Kak? Kalau apa namanya kalau yang manajemen di goblok ya. Zaman Apa sih? SMA tuh manajemennya apa? OSIS. OSIS. Gue masuk OSIS, terus megang yang itu tadi kepala dari apa divisi, bukan divisi zaman dulu bahasanya seksi ya. Seksi Nggak tahu gue kesenian. nggak Iya. SMA di sini deh itu. Kan lo zaman dulu juga sama kayak gue dulu. Sih, tapi gue nggak ikutan tuh. Oh, iya. OSIS gue ikutan dulu gue. Oh iya, pokoknya gue jadi kepala seksi bahasa Inggris sama bahasa Jepang gitu. Oh, hebat. Iya. Hebat. Lo pernah ikut taekwondo nggak, Pak? Taekwondo gue ikutan. Pernah. Coba nendang. Pakai ban ini. Gue nendangnya. Ya. Sakit ya sih. banget deh. Ih, nakal. Gue pernah ikut karate. Sumpah. Dia tuh benar-benar natural ya sebenarnya ya. Tapi by the way, gue juga jadi penasaran dari lo sekarang udah bisa dikatakan terkenal dan orang-orang udah kenal lo luar biasa. Di TikTok lo tuh juga kayaknya, wah berapa tuh followersnya dia tuh sih? Berapa sih? Di TikTok? Berapa M sih? Enggak, belum M gue. Baru 500 ribu. 500 ribuan ya, itu kan udah banyak banget ya guys. Nah, orang tua lo, saudara lo tuh bilang apa? Mereka tahu nggak sih kalau lo tuh mainan konten-kontenan kayak begitu, lo tahu nggak? Terus mereka gimana? Keluarga gue yang Keluarganya. pasti dibilang suportif gue nggak tahu ya, tapi mereka terhibur sama konten gue. Oh gitu? Sangat terhibur sama konten gue. Oh, Cuman oke. beberapa memang suka nelpon, abang, awas keterusan. Gue masih dipanggil abang, belum mbak kalau di Oh gitu ya? Abang, awas keterusan. Terus gue ya harus netral dong depan mereka. Oh, iya, oke. Oh tentu. Tenang gue aman say gitu ya Oh, udah. iya, Ya udah, akhirnya paling cuma gitu-gitu tipis-tipis tapi at the end kirimin lagi dong bang video. Iya, Gitu. tapi dengan begini kan sebenarnya bukan cuma gue aja loh guys yang ngundang dia ya. Banyak banget yang ngundang lo di podcastnya mereka. Igun lah, siapa, Chris Hatta lah Chris sekarang Hatta. mampir ke sini. Lo tuh nggak punya niat mau jadi artis aja, say?
Kayak misalnya, gue kayak lucu juga nih gue ke televisi apa sih? Gue sebenarnya enggak, tadinya pengen karena gue lebih suka di belakang kamera nih kayak mas-mas ini. Karena memang lu punya PH inilah ya. Iya, dan gue emang passionnya sebenarnya emang ngedirect. Ngatur. Iya, ngedirect gitu-gitu. Tapi semenjak gue dapat encouragement di DM, banyak yang bilang gue katanya the next Gary Iskak. Gue langsung kayak Oke juga nih. Boleh juga gitu. Karena kan sebenarnya kan karena keberanian aja sih lo untuk benar-benar harus bisa tampil kan sebenarnya. Dan lo tuh cukup berbeda lo orangnya. Lo berani, rambut lo tiba-tiba jadi 5 warna. Kemarin gue ngeliat lo di TikTok satu warna. Sekarang lo banyak banget warnanya. Iya, berkasih. Ini bukan banyak banget, Kak. Ini luntur. Tapi emang kalau orangnya pakai Mursida. Sorry ya. Enggak ya? Sorry, gue sebut brand banget nih. Sorry ya, gue pakai yang 10 mili aja udah 200.000. Oh gitu ya? Berarti lo ngecat sendiri kan? Ngecat sendiri. Ke salon dong! Sorry. Itu Ivan Gunawan ada salon loh. Lo ke salon dong. Gue nggak dikasih voucher gitu sama Kak Ivan Gunawan. Dia kan punya hair studio. Iya. Kak Ivan juga katanya mau sponsorin gue MS Glow juga belum gitu. Tapi dia baik banget. Lo tau gak sih Kak, setelah gue podcast sama dia, dia ngasih gue job anjir. Oh gitu ya? Iya, gue sebagai, jadi dia kenalin gue sama, boleh nyebut brand kan? Boleh dong. Gue dikenalin sama orang Markomnya JNE. Oh gitu. Tiba-tiba orang Markomnya JNE ngundang gue ke podcast mereka, terus dia udah gue unboxing sama ngasih gue project. Gitu-gitu. Udah ngancirnya semua berkat Ivan Gunawan. Alhamdulillah. Tapi paling gue yang menyoroti Ivan Gunawan, boleh gak sih kayak curhat nih gue. Gue kan jujur li bukan penonton Ivan Gunawan yang cukup intens ya. Iya. Karena lu aja kagak tahu fashion designer apaan, fashion stylist. Maafin gue. Iya kan. Itu lu salah orang deh kayaknya. Bukan, dia bisa gak tahu loh nek TV perbedaannya. gue itu cuma boleh disetel National Geographic sama Discovery Channel, say. Oh gitu. Biar gue agak pinter dikit walaupun gak ada yang masuk ke otak gue gitu kan. Iya benar. Nah, akhirnya gue ketemu Kak Ivan ya. Tau gak yang di pala gue apa? Apa? Mukanya pengen gue toyor. Galak banget, say. Lo tau gak pas keluar-keluar kan? Iya. Apa sih ada istilahnya kan resting bitch face kan? Iya, kayak gitu-gitu. Ternyata baik, tapi mukanya tetap begitu. Jadi lo bingung gak sih? Baygon, dia bang baygon. Baygon Makanya kalau banget. seangkatan gue sama Ivan mah orang-orang baygon, yang norak-norak tuh orang anak-anak sekarang kayak lo. Ya kan? Lo tau gak kata? Baru gue mau undang minta bayaran. Halo. Gue gak minta bayaran, gak pernah. Enggak ada. Ada, boleh dong. Siapa sih? Siapa sih kayak gitu, please. Gue justru mau nanya sama lo, artis siapa tuh yang kerja sama lo? Kayaknya apa, gue waktu live waktu itu. Kok ada katanya. artis yang mana? Siapa sih? Yang lo bilang katanya apa, sombong lah apa, angkuh lah, punya attitude lah apa, ono ini. Siapa sih Mak? Jadindang begindang. Jadi Akiko kan Ini dari PH lo? PH gue. Gue penasaran lo, sumpah lo. Siapa sih orangnya? Jadi aduh takut. Nah, jadi Akiko lagi ada syutingannya buat kayak aplikasi bola. Undanglah artis si centang biru ini yang udah satu Indonesia, kayaknya udah sampai planet sebelah juga tahu, say. Itu di jajaran orbital kita semua galaksi udah tahu dia. Berarti followersnya banyak banget. Udah aneh. Udah aneh. Udah aneh. Iya, kayak kita ya. Dinda nih. Pokoknya jadi Mas Igun kayak setengahnya dia gitu deh kayaknya. Gua enggak tahu sih, iya enggak sih? Gue cek dulu. Enggak juga loh, enggak juga. Nah, abis itu Akiko kan syuting sama dia nih, Dese. Karena dia termasuk orang yang personanya itu derma, baik, Dermanya ramah. gimana? Derma, baik, ramah, gitu kan. Pas ketemu, ekspektasi kita semua kan, hai Kak, gitu bakalan ramah gitu. At the end, pas ketemu dia masuk aja nyelonong gitu kan. Ya gue masih nggak apa-apa. Gak bilang selamat siang, selamat pagi. Oh, Tinta Adinda, Adinda getong-getong. Nggak ada Nggak gitu Adinda. ya. Nah, jadi pas masuk aja kan. Terus akhirnya siapa namanya, sekretaris lagi di pala gue, manajer nyuruh gue briefing. Begitu gue briefing, dia lagi di makeup artist tuh, say. Kak, nanti lo gini-gini. Iya, udah ntar ya, gitu kan. Ya udah, gue udah bilang kok beda ya sama personanya. Sampai akhirnya dia masuk ke set, kan gue kru ngomong talent in set, gitu kan. Oh sorry deh, followernya di bawah Kak Igun. Maaf ya Kak Igun, lo emang udah super duper mega bintang. No debat. Iya bener. Iya. Nah, dia masuk ke set tuh. Ya udah, gue dengan vibes-nya, wah ini orang baik banget. Gue datang, Kak nanti gini-gini ya. Udah dia langsung kiprol, yuk gitu. Wah, gue digituin, say. Dia lagi bad mood berarti. Iya, tapi nggak gitu juga kali. Seharusnya kayak ya. masih ada assalamualaikum tipis aja boleh kali. Seharusnya ya. Karena bagaimanapun juga kita harus tahu kalau kerja sama banyak orang tuh menghandle-nya gimana. Iya banget. Sopan santunnya gimana. Walaupun kita lebih besar ya. Iya bang. Iya kan. Tuh pesan tuh. Sebenarnya kan secara tidak langsung
pesan dari Mang Onsa buat teman-teman selebriti influencer. Iya, jangan ini dulu apa star apa namanya? Star syndrome. Gitu. Tapi itu juga buat ayam, lo loh. Ayam. Gue mah baik-baik aja lo. Coba gue star. Tapi gue juga, ini penilaian gue tentang Mang Osa ya teman-teman ya. Jadi Mang Osa nih sebenarnya di ruang cerita di Alan itu baru banget. Gue tuh mengucapkan terima kasih banget buat Mang Osa dan juga teman-teman yang lain influencer, selebriti yang mendukung gue dan Mang Osa ini tuh sebenarnya karena gue minta sama teman kreatif gue dan gue nggak berani untuk langsung ke dia karena sebenarnya sebelumnya ada beberapa orang lah ya, mungkin segelintir sekali yang gue sendiri masuk ke sana itu ada yang gue dicuekin, ada yang tolak langsung minta bayaran. Nah gue makanya kenapa langsung gue lempar Mang Osa, biarin tim kreatif gue dari si Rico lah untuk yang menghubungi Mang Osa. Ternyata dia tuh fast respond ya, which is I love it. Karena memang gue bilang, gue udah ngomong sama Mang Osa dari kapan ya, dari awal gue belum mulai ini. Gue bilang gue mau Mang Osa. Nah kenapa? Karena gue penasaran sekali tentang manusia yang satu ini. Dia kan bencong laki-laki sih gitu. Dan gue pengen ngomongin di sini dan sebenarnya banyak sekali pertanyaan gue sama dia karena dia tuh orang pinter. Gue ngikutin live-nya lo yang barusan gue tanya nih, ya kan? Gue nanya sama dia tuh dia sebenarnya punya masalah sama siapa, apalah segala macam. Tapi sebenarnya ini orang tuh enong banget gitu, baik gitu. Jadi dia tahu dia namanya lagi gitu di media sosial, banyak banget brand-brand endorse, tapi lo tuh nice to meet you, you know. Ngerti gak sih nice to meet you? Gue mau nanya balik dulu. Emang ada apa itu maksudnya kalau lo langsung Enggak, direct? bukan. Gue kan Enggak, lo kan udah blue tick. Ya kan, lo udah blue tick tuh. Emang pernah ada kejadian lo nggak di fast respon? Emang ada kejadian? dong. Ada dari gue pribadi ya. Tadinya gue pikir gue tuh mau sangat bersahabat kepada orang-orang yang tidak gue kenal. Dan gue masuk sendiri DM gitu ke mereka. Hai, apa kabar? Main yuk, mampir yuk ke sini gitu. Ada orang yang pada akhirnya nggak direspon, tapi ada yang direspon terus besokannya baru bilang, kayaknya aku nggak deh Kak, aku nggak pantas untuk duduk ngobrol di situ. Ya, beneran deh ngomong kayak gitu loh. Dia. Apa? Insecure. Gak ngerti gue insecure atau tidak, tapi gue... Terus ada yang minta bayaran juga? Ada beberapa orang malah, tapi tidak selebriti ya. Kayak lo gitu deh. Seputar selebriti kurang terkenal. Enggak, influencer baru. Maksudnya kayak lo itu kan adalah orang-orang yang udah, maksudnya baru-baru sekarang ini, which is anak-anak muda gitu. Nggak apa-apa sih. Gue kemarin ngobrol sama Gilang. Gue bilang, Gilang, lo tuh ngundang-ngundang, ada nggak sih yang mereka juga minta bayaran? Wah, ada Ren, kata gitu. Oh iya, tapi nggak selebriti. Iya udah sama gitu maksudnya. Enggak, justru tapi aneh untuk... kalau selebriti diundang minta bayaran, oke. Justru kalau baru-baru minta bayaran. Enggak, kalau selebriti nggak ada, Bo. Jadi kita tahu kalau teman-teman selebriti itu kita tahu bahwa ini tuh lapangan mainan kita gitu. Artinya kita saling saling collab, saling support kan. Tapi kayak misalnya Mang Osa nih, tiba-tiba Mang Osa ngajak gitu kan ke gue. Gue tuh iya banget. Kenapa? Karena yang gue lihat adalah your network is different with me. Iya dong, beda networknya. Orang yang sama gue bisa jadi nih yang followers gue atau teman-teman fashionista, sosialita, lalala. Iya, kalau gue circle kan gadun-gadun. Nah, gue pengen banget tuh dapat kesana kan. Siapa tahu kan gue bisa pindah apartemen atau dijebol gitu di sini kan, jadi lebih gede lagi ke belakang. Iya. Gitu. Tapi kan ini kan udah gadun sebenarnya, dia udah PH loh. Ya doain ya aku bisa menjadi seorang gadun yang paripurna di 2022. Sekarang kan lagi masih mengais, jadi masih piaraan. Masih piaraan. Sampai kapan ya kan jadi piaraan? Iya. Tapi gue mau nanya sama lo, karena lo masih 32. How do you see yourself when you're 40? Di saat lo 40 tahun, lo di mana dan lo siapa? Gue udah suka berimajinasi sih tentang itu. Dulu gue mikir pada saat 40 gue bakal jadi kayak boy band pensiun gitu yang masih tua gitu, Backstreet Boys yang udah ganteng gitu. Tapi since akhirnya gue industri PH, gue kayak bakal jadi kayak juragan PH gitu deh yang udah punya kamera sendiri gitu-gitu, ya kan? Wow. Iya kan? Hebat. Atau ya gitu udah jadi kayak Prime Gadun. Prime Gadun. Lucu itu bisa jadi acara lo kali. Berarti PH lo itu sebenarnya lebih arah kemana sih? Iklan, film, atau apa sih?
Sebenarnya lebih ngerjainnya corporate videos dan mostly biasanya internal videosnya para bank. Wow. Yes, jadi Bank Mandiri, Mandiri. Bank Mandiri, Oh, lu dimarahin lo sama klien lo ya. BTN, BRI, Iya, nah iya, itu iya. gue yang bikin video-videonya. Iya, Bahkan iya. sometimes gue yang voice over gitu-gitu. Oh, gue percaya sih lo Jadi- punya suara yang bulat dan bagus sih Cica, sebenarnya. gitu kan. Cica ini. Pastikan mengganti kartu debitmu menjadi debit chip. Tuh. Cica. Dia tuh sebenarnya memang agak-agak kayak gila. Gailang. Gailang. Dirga. Gila nggak mau ngundang gue, gila. Gue lucu Udah banget pasti. loh. Nanti gue bilang sama Gilang ya. Lucu lah. Nah, anyway ada satu lagi nih sebenarnya yang gue juga penasaran. Ada kreatif gue yang mengatakan bahwa lo tuh sempat pacaran selama Kak, gue merinding, Kak. 10 tahun. Orang gue pegang ini, gue nggak pegang ini. Lu Aduh, gila. gue ditempel. Orang gue pegang ini juga. Gue mau host pertama nih. Lagi Kak. Orang gue kesini dia, gue nggak gini-gini. Enak. Lu pacaran 10 tahun. Lebih. Berapa tahun? 13. 13 tahun. Iya. Lalu Bubar karena ya emang belum jodoh aja. belum jodoh aja. Belum jodoh. Tapi itu pacaran lama loh. Maksudnya gue Itu rumah gue mungkin udah lulus 1,5 rumah kali. bener kreditan ya. Iya, kreditan Ada namanya. yang 5 tahun, 10 tahun, Iya, 20 nah 10 tahun. Nah, makanya Iya, 1,5 rumah tuh udah kelar kan. Bener-bener. Tapi lo udah sembuh hati lo. Apa? Sembuh hati. Sembuh hati udah. Udah ya? Udah karena move on. karena memang kalau gue sih putusnya bukan karena putus egoistik ya, tapi memang putus demi kebaikan gitu, yang Oke. artinya karakter kami kalau diterusin mungkin nggak keep up untuk support each other gitu kan. Apalagi dengan style gue seperti ini, dia juga berbeda dan itu sering bentrok. Alhasil kalau diterusin kan kayak nggak bagus aja kan buat masa depan nanti, apalagi punya anak gitu-gitu. So putusnya menurut gue putus yang emang demi kebaikan. Jadi kayak gue nggak harus yang broken banget gitu. Gitu. Dan gue juga sangat wishing si mantan gue ini kan juga lifeline dia akan bahagia terus. Gitu. Kalau sama gue masa dia tiap hari lihat orang ngondek gitu kan bete juga. Baru gue mau nanya tuh, gimana tuh pacar lo ngeliat lakinya ngondek banget Iya, kan? iya. Iya kan? Tapi lo punya target menikah? Iya, tapi nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Nggak buru-buru. Soalnya gue merasa banget pas single gini justru gue kayak lari lebih kencang gitu. Not in physical way ya maksudnya. Gapai mimpi gitu kan lebih. Menuju puncak gemilang cahaya. Ih, Gilingan ye. Gilingan. Tapi by the way, mimpi lo apa selanjutnya? Do you have a big dream selain PH ya? Maksudnya gue, lo kan sekarang udah dikenal sebagai content creator. Lo tuh juga apa sih bermain nano-nano lah. Nah, lo punya mimpi nggak sih? Mimpi Ada, besar? ada. Gimana tuh bro? Kalau gue gini mimpinya, since gue pengen menyupport juga physical gue yang kelihatan maco gini kan, dengan ada apa namanya kumis, jambang dan kelihatan. Lo mau diet pakai bust korset gitu. terus pakai gaun? Apa Exactly, gue pengen ada 12 packs di perut gue. Gue tuh selalu pengen banget main film action. Oh, Yes, gue merasa gue bisa lah kayak Iko Uwais, gitu kan. Cuma gemoy dikit aja, gitu kan. mana sih agak Cuma bedanya kalau misalnya Iko Uwais kan dia gini kan berantemnya, ya gue gini lah. Iya, bisa di kamu. Kucing. Iya, Gitu, bener-bener. bedanya Nah, gitu. sekarang gue juga mau nanya lagi nih, ini fast question. Lo pilih kaya raya, tetapi lo pilih kaya raya tapi lo gak punya temen, atau lo pilih lo biasa-biasa aja tapi temen lo banyak? Gue pilih yang kedua. Yang biasa. Dan itu lagi terjadi kan sama sekarang. Oh gitu ya. Iya, Jadi I mean gue tuh gampang, gue nggak butuh kaya karena gue tuh semudah mengadjust mindset gue kalau gue tuh selalu cukup gitu loh. Gue kayak never want apa ya, kayak bener-bener berlimpah gitu, nggak pernah mau gue. Karena gue takut nanti gue nggak bisa manage mindset gue, malah jadi Takutnya kayak artis. anjing. Kenapa nih? Kenapa nih? kayak artis yang datang ke PH lo. Oh itu iya, bego kan. iya. Nanti dia jadi gitu tuh, arogan gitu kan. Nah, kalau gue emang sebenarnya yang penting gue sekarang merasa cukup banget gitu loh. Gitu ya? kan? Dan temen gue banyak. Dan lo tau the benefits of sekarang gue punya teman Having banyak. friends ya. Ada yang toxic, terus mereka ngilang, gue nggak baper. Gue punya kayak berapa puluh lainnya. Oh iya. Gitu Lo tuh makanya. bintangnya apa ya?
Aries. Oh, Aries. Iya, Aries. apa sekarang? Sagittarius. Sagittarius, you know my partner, Your partner. which developed the PH with The me, Bray? Sagittarius, and we work like years. We are so Oh, matched. yes, Sagittarius Yes, and Aries. yes. We get along together. Yes, then Very mostly nice. my Sagittarius partner, Yes. they're all Konglos. Conglomerates. Conglomerates, because I hope you will Konglos. Thank you so Or much. the least dipiara Konglos. Itu juga works Iya. very well with me. Ya pokoknya endingnya gue sumpahin lo kayak Raya. Soalnya Amin, gue juga. Enggak, temen gue beneran. Doain. Ini gue kan gue emang suka anaknya zodiakan kadang-kadang, bukan berarti gue yang percaya 100% ya, tapi suka nanya aja lo apa sih gitu-gitu. Yang Sagittarius tuh rata-rata temen gue di circle yang itu tajir-tajir gitu. Gitu ya. Oh, terima kasih. Tapi gue tuh kan kayak cenayang ya, Bo. Gue bisa melihat lo di umur 40 tuh lo tuh beyond everything else. Lo tuh kayak lo udah di sana, lo punya rumah di bukit, ya bukitnya tapi di Padang ya. Ini bukan di sini, bukan di Puncak. Padang pasir maksudnya. Iya, iya. Lu pikir gua kameleon? Lo udah terkenal banget dan gue tuh berasa kayaknya lo bakalan di TV deh. Oh, bakalan TV ngapain di booster maksudnya? Di mana, di patroli? Di 86? Di mana? Enggak, lo jadi ini asisten ngobrolnya Fanny Rose. Oh pantas udah tanda kemarin gua main film sama dia. Main apa? Iklan provider sama Iya, dia. lo jadi co-hostnya Iya. Fanny Rose. Dan lo kalau misalnya Lo cocok banget tuh di situ nih sebenarnya Kak, ya. jangan-jangan, tapi kayaknya lo emang bisa cenayang deh Kak. Tahu nggak kenapa? Jadi ada provider kemarin naruh foto gua berbarengan sama para ini. Dulu lo tahu kan ada Kak Jeremy Teti. Lo kenal nggak? Tahu, kenal karena terus pernah Sonny jadi staff Tulung, gue. Iya. terus Fanny Rose, itu kan semua legend di dunianya kan. Nah, mereka bikin gini, tuh kembalinya para legend buat mendunia. Fanny Rose, Sonny Tulung, siapa nih namanya? Jeremy Teti, and me. Oh, Wow. Bener kan, padahal kita nggak tahu loh konten Iya. itu ya, kita nggak Iya. tahu. Gue tuh emang cenayang luar biasa. Tapi itu doa gue buat lu, Bob lagi, Beb. Gak apa-apa kok, gue emang gitu kadang cocok dipanggil Bob. Cocok banget dipanggil Bob. Tapi itu doa Gitu. gue buat lo. Amin, gue doain ya, balik lo tuh, buat lo. menjadi orang yang kaya raya namun tak sombong. Banyak sekali duit lo, PH lo jadi makin besar banget. Amin. Sehingga lo membuka lapangan kerja buat orang-orang. Ya, berarti kalau doanya baik gini, dia deserve dapat magic word dari gue. Apa tuh magic word? Cuma orang-orang yang nonton live gue Ya, tahu. apa itu? Gue sumpahin ini orang bahagia dunia akhirat. Amin! Alright, bro! Sama kru yang di belakangnya juga. Yes! Oke! Lu tepuk tangan dong. Wah, ini gimana sih? Luar Kru lo tuh pernah in frame gak sih? Enggak pernah. Lo gak mau lihat? Nanti. Aku ditagih lo ya. Nah, gua kan masuk in frame tadi, nggak dilebihin. Iya. Tapi gue yakin ya. Gue tuh sebenarnya pengen banget jalan-jalan sama lu nih. Gue pengen ngajak lu jalan-jalan nanti ya. Cus. Jepang apa nih kita nih? Oh, gila lu. Gue mah mainnya. Lo tau gak? Lo tau gak Paris. benefit kalau jalan sama gue? Apa tuh? Gue kan anaknya suka moto banget. Lu bisa potret tuh? Lah, gue kan fotografer, Say. Oh, lu fotografer? Nih, Beb, gue Ya tuh ampun. daily-nya. Lu beneran fotografer? Beneran, Say. Nih, lo Belajar lihat atau feed gimana? gue. Nih, sebelum akhirnya gue konten-konten ya, Say. Nih, di bawah itu semua feed fotografi karya gue nih. Dikit lagi. Mana? Apaan lu Bentar pakai dong. semua? Kan gue udah terkenal, jadinya video-video semua tuh. Lo lihat, Oh, Say. iya, lu fotografer, Dan Bo. gue genre-nya sinematik gitu. That's why lo kalau sama gue 10 meter sekali kita moto aja kerjaannya. Oh gitu. Ini Ember. profesional. Iya, kan gue di PH Tapi lu ada nggak pernah orderan foto fashion ya? Belum, tapi gue pernah jadi asisten di foto shoot session fashion. Oh, tapi lu lebih ke outdoor bukan di indoor ya? Bukan di Iya. studio ya? Di studio gue juga bisa, ada porto gue. Apa? Porto gue ada, tapi lebih ke makanan, produk, orang baru satu kali. Oh gitu. Iya, tapi gue tuh tipe quick learner. Jadi lo kasih brief, gue kayak langsung bisa secara teknikal gue breakdown lightingnya apa-apa. Oh lucu. Kalau gitu gimana ya? Nanti deh. Gue mau bikin project sama dia. Kita tuh bikin kayak, aduh, anggun mana ya? Udah dimakan sama iguana? Ya, dimakan sama... Gue baru tau gak, Kak, since gue... Iguana lapar. Mana dong, ambil dong itunya. Oh iya. Babynya. Siapa namanya? Si Beban. Hah? Beban. Beban. Oh, good mood loh dia di sini. Suhunya menarik. Oh. Banci. Oh. Cucok. Beban hidup lo. Beban hidup.
Tuh lucu banget sih. Kok lo bisa piara apa sih namanya jenis ini? Ini chameleon. Chameleon. Apa tuh alasannya lo bisa punya chameleon kayak begini? Gue suka sama Rapunzel kan. Lo tau Rapunzel di sini ada si chameleon. Oh. Si Pascal namanya. Iya. Oh, ini dia. Ini dia. Ini gitu. Desa nih. Jadi lo pikir lo tuh putri, lo tuh incest gitu ya? Bukannya iya. Bukannya iya. Gila. Ya harus banget lo karena suka sama Emang. Rapunzel. Jadi harus punya chameleon. Iya. Iya benar. Nggak galak dia, Bo. Apa? Baik banget dia. Baik banget ya. Lo gak miara gini Nggak mau, Kak? Masa dipiara? gue mau kayak begitu kalau warna pink. Oh, pink ada sih, cuma Ada. mahal banget di Madagaskar adanya. Oh gitu. Jadi harus ke sana tuh kita. Ember. Oh iya. Emang udah benar. di roll? Bo, dia tidur sama lo? Apa? Tidur Tidur sama di kandang, kandangnya tinggi. Jadi karena supaya dia bisa crawling dari bawah ke atas. Oh gitu. Tuh lucu banget ya. Lucu. Agak aneh dibawa kemana-mana lo sama dia. Dia nggak stres tuh. Apa? Nggak stres dibawa kemana-mana. Dia baru kali ini agak stres nih ngeliat lu kayaknya. Karena aku cantik. Mungkin sesama piaraan kali Iya. Tapi lucu banget ya. Gue nggak sabar deh. Kayaknya harus ngundang. Nggak usah ini sih. Nggak usah podcastan. Tapi gue pengen ngundang dia ngobrolin project gue itu ya. Oh, bisa. Yang bakalan besar banget. Bisa. Mudah-mudahan ini menjadi petunjuk ya. Cucok. Siapa tahu kan dia benar-benar orang baik. Kita akan lihat respon setelah ini sebenarnya, karena kan anak-anak baru kayak dia tuh bisa responnya baik sekarang, besok belum tentu diangkat teleponnya. Kayaknya bakalan gitu sih, tau gak Kak? Karena gue tuh pengen banget nyoba sombong. Kak, gue di DM, gue di DM sering banget bilang, Mang Osa thank you banget ya, ampun message begini aja dibales, humble banget. Gue suka balesin kadang-kadang, ntar deh gue belajar sombong ya, tenang aja, gue gituin. Ih nggak pantas lo kayak Mama Rusun tau nggak? Kalau sombong ya kan. Iya. Lo gak takut kan sama beban? Enggak. Kayak Kak Igun loh. Nanti kemuliaan, kecantikan gue, Kesucian lo hilang. kesucian gue hilang sama dia. Jangan dong. Emang sih. Tapi dia tuh bulunya halus sekali, Bo. Gak ada bulu ya, Oh, mohon dia maaf, nggak Yanti. bulu ya? Yanti, ini kulit. Oh, itu kulit dia. Kulit, nggak ada bulunya. Tapi looks like bulu, you know. Kagak, Abstrak. say. Nice to meet you sekali loh dia. Iya, beban. Apa lu yang gambar gemoy. tuh dia? Mana? Enggak, Itu tapi emang cantik banget. Emang cantik sekali Iya, ya. tau gak nih dia kayak gini gara-gara doa gue. Dulu kan dia pertama gue adopt, gue bilang kayak bakal jelek nih gedenya. Mungkin dia akhirnya kayak show up gitu kayak pas gue di SMA gitu. Jadi, lihat badan gue sekarang. Tuh, jadi bagus. Ya Gitu, udah deh Say. ya kalau gitu. Apalagi nih yang harus gua tanya. Oh, tuh harapan dari Mang Osa semoga selalu apa sih? Oh, closing dari gue. Ini udah episode berapa sih? Masih belum Jadi hafal-hafal aja. Gitu. Lu tuh minta Mang Osa closing ruang cerita Delano pakai bahasa Aduh, Say, gimana nih? Gue scripted banget nih harusnya nih. Ih gila scripted. Lu mentang-mentang lu kerja di PH lu sombong banget lo. Scripted lo. Gue closingnya bilang apa ya? Oke, Say, Bro and Sis, Jengong Luposka, Tronton, apa namanya ruang apa? Ruang cerita Delano. Say, Jengong Luposka nonton ruang cerita Delano, soalnya Cicok. Nggak ada klimaksnya. Padahal tadi gue bilang ya kalau gue punya firasat nih jadi co-host barengan sama Feni Rose loh nih. Gak asik nih. Iya, enggak lo pakai bahasa manusia aja nyuruhnya. Lagi Coba, nyuruh iya, gue pakai. manusia dong. Oh ya semuanya, thank you banget buat yang udah nonton dari awal session sampai terakhir session. Mudah-mudahan ini insightful buat kalian dan semoga Lo kenapa rebahan sih? Gue ngerasa tante-tante aja sebelah gue ada gadun ya. Gue ngerasa tante-tante kayak sebelah gue berondong ya. Gue jadi kayak feel sexy gitu kan. Padahal kita sama-sama Persia ya. Kamu lagi. Iya. Jadi intinya thank you semuanya. Jangan lupa di like, comment, dan share. Tahu kenapa? Kalau misalnya subscriber di sini banyak, bakal ada bunglon-bunglon lain yang datang ke sini. Oke? Ya bisa. Terus apa lagi? Udah kan? Udah aman, Cik. Dah. Oke, thank you semuanya. Udah.